Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Livana Fahatudina. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Tazkiyah dan saya mengambil jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Saya membuat video ini guna memenuhi ujian tengah semester 5 dengan mata kuliah Mikroekonomi yang diampu oleh Bapak dosen Abdul Aziz, PhD. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat yang berjudul Efektivitas Akad Profit and Loss Sharing dalam meningkatkan produktivitas ekonomi mikro pada studi kasus pembiayaan kredit usaha rakyat di Bank Syariah. Dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi syariah di Indonesia telah berkembang pesat. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem keuangan yang berbasis prinsip keadilan dan keberlanjutan. Salah satu aspek penting dalam sistem keuangan syariah adalah penggunaan akad berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah, yang secara khusus dirancang untuk mempromosikan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat. Meski akad mudharabah dan musyarakah menunjukkan banyak kelebihan secara teoritis, tetapi dalam implementasinya meningkatkan produktivitas ekonomi mikro masih menghadapi berbagai tantangan dan pertanyaan. Pertama, perlu dipahami karakteristik utama akad mudharabah dan musyarakah, serta bagaimana kedua akad ini berbeda secara fundamental dari kontrak pembiayaan konvensional. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana kedua akad ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas usaha mikro. Akad musyarakah dan mudharabah ini dianggap berpotensi mendukung peningkatan skala usaha dan daya saing yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan sektor ekonomi mikro. Selanjutnya, muncul pula pertanyaan mengenai apakah akad-akad ini dapat menjadi alternatif pembiayaan yang lebih adil dan efisien bagi pelaku usaha kecil. Sistem profit loss and sharing ini menawarkan keadilan dalam pembagian hasil dan resiko, sehingga dianggap lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan usaha mikro yang seringkali menghadapi keterbatasan modal. Namun, implementasi akad bagi hasil ini juga memerlukan kajian empiris untuk memahami tingkat efisiensi dan penerimaan di kalangan pelaku usaha kecil. Tujuan dari makalah ini adalah mengidentifikasi karakteristik utama akad mudharabah dan musyarakah serta membandingkannya dengan kontrak pembiayaan konvensional untuk memahami perbedaan mendasar dalam mekanisme dan prinsip bagi hasil serta implikasinya bagi pelaku usaha mikro. Yang kedua, menganalisis bagaimana akad mudharabah dan musyarakah dapat berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas usaha mikro. Yang ketiga, mengetahui potensi akad mudharabah dan musyarakah sebagai alternatif pembiayaan yang lebih adil dan efisien bagi pelaku usaha kecil. Yang keempat, menilai dampak akad berbasis bagi hasil terhadap perilaku produktivitas dan pengambilan resiko pelaku usaha mikro dari perspektif mikroekonomi. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, mari kita bahas secara singkat pertumbuhan bank syariah di Indonesia pada tahun 2023 kemarin. Di tengah kondisi perekonomian yang penuh gejolak, perbankan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang baik. Didukung dengan peningkatan nilai aset sebesar 11,21% dan pembiayaan perbankan syariah tumbuh sebesar 15,72%, sementara dana pihak ketiga tumbuh sebesar 10,49% dibandingkan pada tahun 2022. Data statistik ini memperkuat bahwa perbankan syariah mengalami perkembangan yang positif. Baik, mari kita lanjut ke pembahasan. Profit and loss sharing adalah sistem bagi hasil untung dan rugi yang dilakukan dalam perjanjian antara pemodal dan pengelola modal atau pengusaha. Dalam profit and loss sharing ini terdapat dua akad, yaitu akad mudharabah dan akad musyarakah. Karakteristik utama dari akad mudharabah adalah jika ada keuntungan akan dibagikan antara investor dan mudharib sesuai dengan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Sementara itu, jika terdapat kerugian tersebut akan ditanggung oleh investor, asalkan kerugian itu bukan disebabkan oleh kelalaian dari mudharib. Lalu selanjutnya, karakteristik dari akad musyarakah yaitu modal kerjasama di mana setiap pihak yang terlibat menyumbangkan investasi. Keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung oleh semua mitra sesuai dengan proporsi modal yang mereka investasikan.
Contoh produk bank syariah yang mendukung sistem PLS ini, salah satunya adalah pembiayaan kredit usaha rakyat syariah. KUR ini adalah fasilitas pembiayaan yang diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi sampai dengan 500 juta rupiah. Akan mudharabah dan musyarakah berkontribusi pada peningkatan produktivitas usaha mikro dengan menyediakan modal tanpa adanya beban bunga, sehingga memudahkan pelaku usaha untuk fokus pada pengembangan bisnis. Melalui prinsip bagi hasil dan pembagian resiko, kedua akad ini menciptakan kemitraan yang menguntungkan kedua belah pihak, sekaligus mendorong inovasi dan peluang ekspansi usaha. Selain itu, hubungan kemitraan ini juga memberikan akses kepada bimbingan manajemen yang membantu pengelola usaha dalam meningkatkan kapasitas produksi dan skala bisnis mereka. Dampak positif lainnya adalah pelaku usaha didorong untuk lebih proaktif dalam mengelola resiko. Mereka cenderung mencari cara untuk meminimalkan resiko yang dapat mengganggu produktivitas, seperti diversifikasi produk atau pengembangan pasar baru, sehingga meningkatkan ketahanan usaha terhadap perubahan pasar. Dengan model pembiayaan yang lebih berkelanjutan dan tidak memberatkan, usaha mikro dapat mengembangkan strategi jangka panjang yang lebih solid. Pelaku usaha yang merasa didukung oleh pemilik modal akan lebih cenderung untuk berinvestasi dalam pelatihan, teknologi, dan infrastruktur, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing. Secara keseluruhan, akad berbasis bagi hasil dapat membentuk perilaku, produktivitas, dan pengambilan resiko pelaku usaha mikro secara positif, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan inovasi dan pengelolaan risiko yang lebih baik. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan perbankan syariah di Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan akses pembiayaan, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Prinsip dasar dari perbankan syariah yang dilarang dalam penggunaan bunga menciptakan sebuah sistem yang lebih adil dan transparan melalui mekanisme profit and loss sharing. Akad mudharabah dan musyarakah menjadi dasar dalam praktik pembiayaan, di mana keuntungan dan resiko dibagi secara proporsional antara pemilik modal dan pelaku usaha. Efektivitas kredit usaha rakyat syariah sebagai salah satu produk utama perbankan syariah terbukti berdampak positif terhadap peningkatan produktivitas dan profitabilitas pelaku usaha mikro. Penelitian menunjukkan bahwa KUR syariah dapat memberikan akses modal yang lebih mudah tanpa adanya beban bunga, sehingga memungkinkan pelaku usaha untuk lebih fokus pada pengembangan bisnis mereka. Namun, tantangan dalam implementasinya seperti kurangnya pemahaman masyarakat, regulasi yang tidak konsisten, serta pengawasan terhadap penggunaan dana perlu diatasi agar potensi ini dapat dimaksimalkan. Di sini, penulis menyarankan beberapa rekomendasi. Yang pertama adalah edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan perbankan syariah melalui program edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif. Yang kedua, peningkatan regulasi. Mengembangkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan perbankan syariah termasuk regulasi yang jelas dan konsisten. Ketiga, pengawasan yang ketat. Menerapkan sistem pengawasan yang lebih efektif terhadap penggunaan dana kredit usaha rakyat untuk mencegah penyalahgunaan dan meningkatkan efektivitas pembiayaan. Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia. Menginvestasikan dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di sektor perbankan syariah untuk meningkatkan profesionalisme dan pengetahuan di bidang ini.